Ada banyak faktor yang bisa mengganggu bahkan menyebabkan gairah seksual menurun. Paling sering dipengaruhi oleh stres, perubahan hormon, dan adanya masalah dalam hubungan. Namun, jika gairah seksual terus turun dalam jangka waktu yang lama atau bahkan menghilang, ini menandakan ada suatu kondisi atau penyakit yang mendasarinya. Yuk, kita bahas di video ini penyebabnya. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin. Ternyata ada penyakit yang bisa mempengaruhi gairah seksual loh. Gairah seksual pasangan suami istri itu bisa menurun bahkan hilang dibuatnya. Apa saja penyakit yang bisa mengakibatkan menurunnya gairah seksual? Yang pertama itu adalah penyakit diabetes. Sudah sering dengar ya kalau penyakit DM ini bisa kemana-mana komplikasinya, karena penyakit diabetes ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan juga sistem pembuluh darah. Pada penderita diabetes juga akan lebih rentan nih terhadap penyakit jantung. Adanya masalah pada jantung itu bisa menyebabkan aliran darah yang menuju ke area-area sensitif termasuk ke organ intim gitu ya, itu terhambat baik pada pria ataupun pada wanita. Akibatnya Anda akan lebih sulit nih untuk terangsang dan bahkan bisa menyebabkan gairah seksual hilang sebelum waktunya. Kalau pada pria nih, kerusakan jaringan ini bisa berpotensi menyebabkan disfungsi ereksi, baik untuk mencapai ereksi itu sendiri, bahkan sulit untuk mempertahankannya, dan juga sulit untuk mengalami ejakulasi. Bahkan ada penelitian yang mengatakan 1 dari 3 pria yang terkena penyakit diabetes itu mengalami disfungsi ereksi. Pada wanita, penurunan gairah seksual itu biasanya lebih dipengaruhi karena sulitnya mencapai orgasme akibat tidak mampunya untuk merespon rangsangan yang ada karena kerusakan saraf pada penyakit diabetes ini. Selain itu, wanita yang memiliki penyakit diabetes juga lebih rentan nih terkena infeksi pada area misfi karena infeksi jamur kah. Kemudian bisa juga karena infeksi pada sistem kemih atau sistitis gitu ya. Salah satunya infeksi saluran kemih tadi yang bisa terjadi berulang-ulang. Hal ini bisa membuat hubungan seksual terasa sangat menyakitkan dan juga kadang-kadang ada gejala seperti gatal ataupun rasa panas pada area kewanitaan. Penyakit berikutnya yaitu adalah penyakit ginjal. Karena adanya perubahan kimia yang terjadi pada dalam tubuh akibat efek samping pengobatan, itu juga akan mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh, sirkulasi darah dan juga fungsi saraf, serta adanya gangguan pada salah satu dari hal-hal yang udah saya sebutkan tadi ya, itu bisa menyebabkan penurunan gairah seksual pada pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal. Penyakit gagal ginjal kronis juga pasien yang mengalami terapi cuci darah itu dilakukan selama pengobatan itu dapat mempengaruhi gairah seksual karena banyaknya energi yang dimiliki tubuh itu akan terpusat pada penyakit tersebut. Namun tetap ya, buat teman-teman yang memang sedang menderita penyakit ginjal, itu angka survival rate pada penderita gagal ginjal kronis yang dilakukan cuci darah itu akan lebih tinggi ataupun lebih baik. Jadi tetap lakukan terapi cuci darah sesuai dengan instruksi dari dokter dan kondisi teman-teman. Semoga bisa segera sehat ya. Kemudian selanjutnya ya, penurunan gairah seksual itu bisa diatasi dengan relaksasi, istirahat, kelola stres dengan baik, support dari keluarga itu juga penting, serta support dari pasangan. Penyakit berikutnya yang bisa mengakibatkan penurunan gairah seksual itu adalah penyakit jantung. Adanya masalah pada sistem kerja jantung itu dapat menyebabkan aliran darah ke seluruh tubuh itu terhambat, termasuk ke area kelamin gitu ya. Padahal aliran darah yang optimal itu diperlukan untuk pria bisa mencapai ataupun mempertahankan ereksi, dan juga untuk wanita agar bisa terangsang dan mencapai orgasme. Itu sebabnya penyakit jantung juga berkaitan erat dengan faktor resiko terjadinya disfungsi ereksi pada pria.
Terlebih lagi ya, hubungan seksual ini bisa berbahaya bagi beberapa orang yang memiliki penyakit jantung tertentu. Dalam sebuah jurnal kardiologi di Amerika Serikat yang diterbitkan di sana ya, Anda mungkin harus menunda berhubungan biologis dengan pasangan Anda jika mengalami beberapa gejala berikut ini. Yang pertama, angina pectoris yang tidak stabil. Maksudnya nih, adanya nyeri dada yang parah. Seiring waktu itu terjadinya lebih sering dan bisa muncul pada saat beristirahat. Itu sebaiknya tunda dulu ya untuk melakukan hubungan seksualnya. Diatasi dulu nih penyakit jantungnya. Kemudian adanya nyeri dada karena masalah jantung pada saat awal-awal seperti tadi lah mirip. Kemudian pasien yang memiliki hipertensi atau tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali. Kemudian gagal jantung lanjutan biasanya atau pada orang tua gitu ya, ditandai dengan adanya nafas yang pendek pada saat beristirahat. Kemudian mengalami serangan jantung dalam 2 minggu terakhir, itu juga sebaiknya ditunda dulu. Kemudian ada gejala ke arah aritmia, yaitu adanya denyut jantung yang tidak normal gitu ya. Kemudian ada pembesaran dari otot jantung. Sebaiknya diatasi dulu masalah-masalah pada penyakit jantung ini, baru bisa melakukan hubungan seksual atau hubungan biologis dengan pasangan Anda secara aman dan juga nyaman. Karena kondisi-kondisi tadi itu ditakutkan akan membuat Anda terkena serangan jantung pada saat berhubungan, dan ini bisa berakibat yang cukup fatal. Selain itu juga memang ada nih beberapa efek dari obat penyakit jantung yang teman-teman gunakan, itu efek sampingnya bisa menurunkan gairah seksual. Penyakit berikutnya itu adalah gangguan saraf. Nah, gairah dan orgasme itu dikendalikan oleh saraf-saraf yang ada pada organ intim dan bagian-bagian tubuh yang sensitif. Saraf-saraf ini akan menerima stimulasi atau rangsangan seksual dan mengirimkan sinyal rangsangan tersebut ke otak. Selanjutnya otak ialah yang menyampaikan ke organ-organ intim tadi gitu ya. Nah, apabila terjadi kerusakan pada saraf, biasa disebut dengan neuropati gitu ya. Hal ini dapat menyebabkan gairah seksual tadi menghilang karena rangsangan tadi, responnya tadi nggak nyampe gitu ya. Gangguan saraf ini memang tidak secara langsung berpengaruh pada produksi dari hormon seks, namun bisa menghambat reaksi tubuh untuk merespons stimulasi seksual yang sudah didapatkan. Penyakit berikutnya yaitu penyakit kejiwaan atau penyakit mental. Penyakit jiwa memang akan berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan juga tingkat konsentrasi penderitanya, termasuk juga pada hasrat seksualnya. Hal ini pun tidak terbatas ya hanya pada orang-orang yang mengalami depresi saja, namun juga pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa lainnya seperti kecemasan, bipolar, kemudian OCD, PTSD, dan juga obat-obatan antidepresan itu diketahui dapat menurunkan gairah seksual. Biasanya juga nih menerima satu diagnosis penyakit kronis itu dapat membuat emosi menjadi tidak stabil ya. Biasanya kita akan merasa khawatir, takut, cemas, dan juga stres, kok saya didiagnosis dokter penyakit ini gitu ya. Perubahan emosi inilah tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi gairah seksual, bisa membuatnya menjadi menurun bahkan menghilang. Misalnya nih, di antara pasien penyakit jantung biasanya akan mengalami penurunan gairah seksual ya, seiring dari depresi yang dialaminya. Misalnya dia harus mengkonsumsi obat yang banyak, sebelumnya kan nggak pernah mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, kondisi ini sering menurunkan gairah seksual yang ada pada pria ataupun pada wanita. Kalau pada pria, dia akan mengakibatkan disfungsi ereksi. Oke teman-teman, meskipun ya penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan gairah seksual menghilang, namun bukan berarti Anda harus menyerah dengan keadaan. Jadi jangan malu untuk konsultasikan hal ini dengan dokter kesayangan teman-teman ya. Teman-teman ingat ya, tenang aja,
Kerahasiaan pasien itu pasti dijaga oleh dokter. Bicarakan apa pengobatan yang harus Anda lakukan demi memiliki kehidupan seksual yang lebih baik ke depannya gitu ya, untuk teman-teman dan juga pasangannya. Jika Anda memang merasa butuh nih bantuan psikolog ataupun psikiater untuk membicarakan hal ini, lakukanlah segera. Tidak ada alasan untuk Anda tidak bisa atau tidak boleh menikmati kedekatan atau keintiman sepanjang hidup Anda ya. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe nih, subscribe dulu ya, Dr. WSP. Silakan follow IG dan juga TikTok saya. Wassalamualaikum.